Oke guys, sebelum videonya lanjut, gue cuma pengen menginformasikan bahwa untuk para subscriber gue ya, meskipun sedikit, untuk para penonton setia gue, tolonglah untuk subscribe di channel gue satunya, karena di channel ini gue sudah kena pelanggaran 2 kali dan takutnya sekali lagi itu gua channelnya sudah terhapus. Jadi kalian bisa subscribe atau tunggu di channel satunya gitu ya. Oke, gue pengen menginformasi itu aja. Mungkin gue juga bakalan upload di channel itu gitu kalau misalkan channel ini benar-benar nanti kena pelanggaran lagi gitu. Oke, terima kasih dan lanjutkan. Sebelumnya bagi kalian nih yang mau join grup di Telegram, bisa ya langsung klik linknya, nanti gua taruh di deskripsi juga. Di sini di komunitas ini, di grup Telegram ini, kita bakalan bahas-bahas seputar Lucky-some, Reality Quest ataupun Boruto ataupun manhwa dan manga lain-lainnya gitu ya. Bisa kita bahas dan nanti kita bakalan jadikan video ya. Jadi kita bakalan bahas lah di grup ini serame-ramenya biar setiap update episode terbaru atau chapter terbaru kita bisa bahas bareng-bareng di komunitas ini. Oke, terima kasih dan lanjutkan videonya. Oke guys, kembali lagi bersama gua Isan di channel Isan Fadil, dan kali ini kita bakalan bahas Reality Quest lagi, yaitu chapter 141 ya kalau nggak salah. Dan ya ini pertama kali gua me-reveal ya wajah gua pengen mencoba suatu hal yang baru, yaitu dengan pakai facecam ini. Oke lah, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita ke ceritanya. Oke guys, chapter dibuka dengan dua orang ini yang sedang merekam pertarungan antara Hadawan dan si Joker. Mereka berdua tidak menyangka kalau mereka pernah mencari masalah dengan Hadawan. Mereka sulit merekam pertarungan Hadawan dan si Joker karena kecepatan dalam adegan aksinya sangat cepat. Ketika itu tiba-tiba ada seorang pria dengan siluet hitamnya datang dan bertanya tentang pertarungan Hadawan dan si Joker. Pria itu berkata pada dua orang yang merekam ini bahwa terkadang jika kalian menjadi seorang pengamat, kalian bisa melihat darah sungguhan. Lalu lanjut ke pertarungan Hadawan dan si Joker. Di sini Hadawan merasa bahwa serangannya sudah tepat sasaran, tapi kenapa si Joker tidak merasa lelah? Bahkan dia menjadi lebih kuat. Mereka terus bertarung satu sama lain sampai di mana Hadawan bertanya alasan mengapa si Joker sangat terobsesi dengan manusia. Lalu flashback di mana si Joker yang sedang makan memberitahu alasan mengapa dia tinggal di gunung pada bapaknya Doan. Alasannya adalah karena dia kabur dari ibunya yang memperlakukan dirinya seperti binatang buas karena ibunya sakit mental. Lalu bapaknya Doan berkata pada si Joker bahwa kabur bukanlah solusi yang baik. Percayalah padaku sekali saja, semuanya akan baik-baik saja jika kau pergi bersamaku sehingga kau bisa menghabiskan sisa hidupmu seperti manusia. Lalu ketika Joker sendirian, dia merasa bahwa ini adalah masalah karena bapaknya Doan sama saja yang mencoba untuk mengembalikan dirinya ke kandang binatang buas. Tentu saja si Joker tidak mau. Si Joker ingin memastikan apakah dirinya manusia atau bukan. Ketika bapaknya Doan datang, dia shock karena salah satu anak dari pernaungan cahaya matahari sudah tergeletak di lantai. Lalu si Joker memberitahu alasan sebenarnya dia kabur. Alasannya karena dia harus sembunyi dari perlakuan seperti binatang buas yang ibunya lakukan pada dirinya. Jadi dia mengayunkan benda tajam dengan penuh amarah. Setelah itulah dia bisa tahu kalau semua yang bisa dia rasakan dari darah membuatnya yakin bahwa dia adalah manusia. Lalu flashback pun selesai dan kembali lagi di mana si Joker yang terus-menerus menyerang Doan sambil berkata bahwa dia hanya ingin dipanggil manusia dan akan terus hidup sebagai manusia. Ketika itu keadaan berbalik di mana Doan yang sekarang mengungguli pertarungan hanya dengan skill booster. Sebelum menghabisinya, Doan berkata bahwa Joker salah. Yang penting bukanlah hidup sebagai manusia, tapi hidup seperti manusia. Pada akhirnya si Joker pun kalah dan Doan berhasil menyelesaikan questnya. Lalu pria misterius yang melihat pertarungan Hadawan itu berkata bahwa apa yang dikatakan Chongwul itu benar. Laju pertumbuhan yang tidak normal itu cocok dengan Doan, seperti karakter dalam game. Dan chapter pun ditutup dengan diperlihatkannya wajah dari si pria misterius itu yang bernama Chon Min-yul, representatif markas pusat Dewan Bullying dari distrik Guana. Oke guys, gimana nih chapter kali ini? Full pertarungan ya antara Hadawan sama si Joker gitu. Nah, oke, sebelumnya gue pengen ngasih tahu kalau misalkan sorry ya kalau suaranya menggema gitu atau gimana, karena ya gue ini record cuma seadanya aja kamera dan sedikit lighting aja gitu. Oke, yang pengen gue bahas pertama adalah
prediksi gue benar ya kemarin, kalau misalkan di chapter ini tuh kita bakalan berfokus pada pertarungan Doan melawan si Joker gitu. Jadi kan kemarin gue bilang kalau kayaknya ini bakal lompat-lompat gitu. Maksudnya lompat-lompat adalah, jadi di chapter 2 chapter kemarin itu pertarungan Doan sama si Joker. Terus chapter kemarinnya, chapter selanjutnya gitu ya, setelah itu fokus ke si ini Han Unsong ya. Jadi dia fokus ke Han Unsong, dan sekarang chapter ini fokus ke pertarungan Hadoan sama si Joker lagi gitu. Jadi benar ya. Dan untuk kedepannya pasti karena ini pertarungan udah selesai, jadi berfokus ke si Han Unsong melawan All In ya, atau Everybody gitu, melawan Nam Chilondong ya kalau nggak salah itu. Nah yang kedua itu yang pengen gue bahas adalah, jadi ada beberapa orang yang bilang kalau Hadoan ini masih hard win yang melawan si Joker gitu ya. Nah di sini kita bisa lihat sendiri di chapter ini nih ya, gue pengen lurusin kalau si Doan ini ngalahin si Joker ini dia cuma pakai satu skill loh, pakai skill booster gitu. Jadi nggak all in ya, nggak ngeluarin semua skill ya. Jadi gitu termasuknya nggak hard win ya. Jadi kan gue juga udah ngejelasin kemarin itu kalau si Doan itu dia tuh kayak sengaja gitu tuh, dia tuh pengen menggali informasi tentang bapaknya lewat si Joker ini gitu. Jadi yang terpenting bagi Doan itu kan menggali informasi tentang bapaknya gitu. Jadi kan si Doan ini emang dia tuh pengen tahu kematian bapaknya itu seperti apa. Jadi awal mulanya flashbacknya dari si Joker ini gitu. Jadi ya fix ya. Jadi si Doan ini nggak hard win ya. Malah menurut gue ini easy ya. Cuma pakai satu skill doang bro. Jadi ya, langsung saja ya. Next kita ke pembahasan yang selanjutnya yang pengen gue bahas adalah, yang pengen gue bahas di sini yaitu di chapter ini makin diperjelas bahwa si Joker ini dia makin seperti binatang buas, makin dia ngomong pengen seperti manusia atau menjadi manusia yang dia bilang, bukan seperti, tapi dia itu tidak bisa menghilangkan sifat ke binatang buasannya itu. Karena kan si Doan sama si bapaknya si Doan ini kan bilang ya bisa hidup seperti manusia, berarti kayak mencoba gitu. Tetapi dia ini pengen menjadi manusia, cuma caranya itu salah. Dia malah menghabisi ibunya pakai senjata tajam gitu ya. Jadi dia senang mencium aroma bau darah itu, gimana dia senang. Kan itu psikopat gitu kan. Jadi kayak lebih ke psikopat daripada kemanusiaan. Jadi di chapter ini emang si Joker ini emang udah nggak bisa disebut manusia sih kalau kata gue. Emang udah sinting aja itu, jiwa psikopat, jiwa binatang buasnya ada. Cuma ya lagi-lagi kalau lawan Doan ya nggak ada apa-apanya, jadi di easy win gitu. Nah selanjutnya nih ya, termasuk yang terakhir juga kayaknya yang pengen gue bahas di sini adalah tentang pria misterius ini, yaitu si Chon Min Yul ya, Chon Min Yul ya kalau nggak salah namanya. Jadi di sini tuh dia tuh bukan ketua pusat Dewan Bullying ya, bukan ketua dari pusat Dewan Bullying. Mungkin masih ada lagi. Jadi di sini kan diperlihatkannya adalah Chon Min Yul, representatif markas Dewan Bullying dari distrik Guanak. Nah, mungkin pasti kalau udah ada distrik Guanak, Guanak pasti adalah representatif dari distrik-distrik lainnya. Karena mungkin distrik ini kayak contohnya ya, di distrik Guanak ini itu mencakup banyak anak-anak gitu loh. Jadi kayak distrik Guanak nih anak-anaknya ada Sedindong, ada Boramedong kayak gitu ya. Ada yang mungkin ada yang seperti itu, tapi gue kurang tahu ya, gue kurang ngerti. Tapi yang gue tangkap sih kayaknya seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan ada representatif dari distrik Guanak, pasti ada dari distrik lainnya. Baru nanti ketua atau representatif dari kantor pusat itu sendiri, itu nanti kayaknya bakal masih lama. Karena di siluet sebelumnya itu ketua dari kantor pusat ini kan rambutnya pendek ya. Jadi di sini si Chon Min Yul dilihatkan rambutnya panjang gitu. Jadi ya gitu deh. Dan gue juga agak penasaran nih. Di sini kan dia berkata bahwa si Hadoan ini laju perkembangannya tidak normal seperti karakter dalam game. Wah, gue jadi kayak ini mengingatkan pada questism dari PTJ ya. Karena apakah si ini tahu tentang sistem atau gimana, gue nggak tahu ya. Mungkin kayaknya dia ada potensi tahu kalau si Hadoan ini punya sistem atau segala macam. Itu cuma teori liar gue aja. Soalnya itu tiba-tiba ada di pikiran gue yang mengingatkan pada Joyeon dari Festism gitu ya.
Oke lah, mungkin cukup sekian aja dari pembahasan kali ini, video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe untuk mendukung gua. Dan ayo guys, tolong yang belum saweria ya, yang mau saweria, ya nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak apa-apa. Cuma yang mau berdonasi bisa lah langsung klik saweria yang ada di deskripsi di bawah. Oke, dan tunggu aja video Lutism hari Sabtu atau hari Minggu lah. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.